Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fun Study Channel. Hari ini kita masih belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal cerita lebih tepatnya. Ada soal yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Kita selesaikan dengan menggunakan prinsip sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini ada soal yang pertama. Diketahui harga 2 mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg anggur harganya adalah 76.000. Kemudian diketahui pula bahwa harga 1 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 2 kg anggur adalah 98.000. Kemudian diketahui harga 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 3 kg anggur adalah 136.000. Nah, yang ditanyakan adalah berapa harga dari 3 kg jeruk. Oke, di sini langkah yang pertama adalah kita misalkan dulu apa saja yang diketahui pada soalnya. Karena di sini ada 3 jenis buah, ada mangga, ada jeruk, dan ada anggur, maka kita pilih 3 variabel. Kalian sembarang pilih variabel, boleh X, Y, Z, boleh A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Di sini saya pilih variabel X, Y, Z. Dengan X adalah banyak mangga, kemudian Y adalah banyak jeruk, dan Z-nya adalah banyak anggur. Kemudian kita tulis yang ditanya. Yang ditanya di sini adalah harga 3 kg jeruk. Maka kita bisa tuliskan dengan 3Y. 3 karena banyaknya kilonya adalah 3, kemudian jeruk tadi kita misalkan dengan Y. Maka nanti yang ditanya adalah 3Y. Selanjutnya dari soal cerita ini kita buat persamaannya dulu. Kita buat SPLTV-nya. Dengan kalimat yang pertama ini, di sini ada 2 kg mangga. 2 kg mangga, maka bisa kita tuliskan dengan 2X. Kenapa? Karena ini kilonya ada 2, kemudian mangga tadi dimisalkan dengan X. Ditambah 2 kg jeruk, maka bisa dituliskan dengan 2, jeruknya tadi dimisalkan dengan Y, maka ini 2Y. Kemudian ditambah 1 kg anggur, maka bisa ditulis 1 anggur tadi dimisalkan dengan Z. Sama dengan harga dari ini adalah 76.000. Kemudian kalimat yang kedua, harga 1 kg mangga, maka bisa ditulis 1 mangga dimisalkan dengan X, ditambah 2 kg jeruk, maka bisa ditulis 2 jeruk dimisalkan dengan Y. Kemudian ditambah 2 kg anggur, 2 anggur dimisalkan dengan Z, maka 2 kg anggur ditulis dengan 2Z sama dengan harganya adalah 98.000. Selanjutnya pada kalimat ketiga, harga 2 kg mangga, maka bisa ditulis dengan 2X ya, karena mangga tadi dimisalkan dengan X. 2X ditambah 2 kg jeruk. 2 jeruk dimisalkan dengan Y, maka 2 kg jeruk ditulis dengan 2Y ditambah 3 kg anggur, maka ditulis 3Z. Harganya adalah 136.000. Nah, ini adalah SPLTV. Jadi ini adalah SPLTV dari soal cerita ini. Yang ditanya adalah 3Y. Kalau mau menentukan nilai 3Y, maka terlebih dahulu kita tentukan berapakah nilai Y-nya. Gitu ya. Nah, untuk mencari nilai Y, kita tahu Y bisa diperoleh dari DY per D. Sehingga untuk menjawab soal ini, langkah yang pertama kita tentukan dulu siapa nilai dari D-nya. Langkah 1, tentukan nilai D. Jadi kita harus tahu siapa nilai D-nya. Kita tentukan dulu nilai D-nya. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya, kita menggunakan metode determinan.
D sama dengan kita buat ada 3 kolom ya. Dengan kolom yang pertama itu untuk koefisien X, karena di sini koefisiennya karena variabelnya ada variabel X, maka ini yang pertama untuk koefisien X. Selanjutnya di sini untuk koefisien Y, dan yang terakhir di sini untuk koefisien Z. Oke, selanjutnya kita isi koefisien X ini, ikuti di sini koefisien X-nya ada 2, 1, 2. Kemudian koefisien Y-nya ada 2, 2, 2. Koefisien Z-nya ada 1, 2, 3. Jangan lupa kita beri 2 garis lurus. Dan di sebelah kanan sini pun jangan lupa kita tulis kembali 2 kolom pertama. Nah, siapa itu 2 kolom pertama? Ini ya, ini kita copy paste ke sini, ada 2, 1, 2, kemudian ada 2, 2, 2. Oke, sekarang kita buat garis menyamping ke kanan dan ke kiri. Pertama kita buat garis yang menyamping ke kanan dulu, maka dimulai dari pojok kiri atas sini. Menyamping ke kanan, kalau ke kanan maka tandanya pasti positif. Kemudian sampingnya ini tarik lagi ke kanan, tandanya juga positif. Ini juga tarik ke kanan, tandanya positif. Ke kanan hanya 3 kali. Sekarang kita lanjut jika ditarik garis menyamping ke kiri. Menyamping ke kiri maka dimulai dari pojok kanan atas, dimulai dari sini. Menyamping ke kiri maka tandanya negatif. Selanjutnya menyamping ke kiri tandanya negatif, menyamping ke kiri lagi tandanya negatif. Nah, jika sudah membuat garis seperti ini dan sudah ditentukan tandanya, maka sekarang kita kalikan angka-angka yang terletak pada satu garis. Yang pertama dulu ada ini 2 kali 2 kali 3, kemudian ini tandanya positif, angka yang satu garis ada 2 kali 2 kali 1. Kemudian ditambah lagi angka yang satu garis, 1 kali 1 kali 2. Sekarang kalau ke kiri tandanya negatif atau dikurangi, 1 kali 2 kali 2. Dikurangi yang segaris ini 2 kali 2 kali 2, dikurangi yang segaris ini ada 2 kali 1 kali 3. Oke, sekarang kita hitung ini 2 kali 2 kali 3 hasilnya 12, ditambah 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8, ditambah 1 kali 1 kali 2 hasilnya 2, dikurangi 1 kali 2 kali 2 hasilnya 4, dikurangi 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8, dikurangi 2 kali 1 kali 3 hasilnya 6. Nah, ini ada yang bisa kita coret ya. 8 dikurangi 8 hasilnya 0. Oke. Kemudian ini 12 tambah 2 4. 12 tambah 2 14, 14 dikurangi 4 10, 10 dikurangi 6 hasilnya adalah 4, sehingga nilai D adalah 4. Jadi nilai D nya sekarang sudah ketemu. Yang belum ketemu adalah nilai dari DY. Oke, kita cari nilai dari DY, maka kita bisa tuliskan di sebelah sini. Langkah 2, tentukan nilai DY. Oke, DY sama dengan, nah yang ditanya ini adalah DY. Ingat video sebelumnya, DY, koefisien Y pada D di sini itu dia terletak pada kolom kedua ya. Jadi di sini koefisien Y terletak pada kolom kedua. Karena ini yang dicari DY, maka nanti kolom kedua yang seharusnya untuk koefisien Y, di sini dia beralih tempatnya untuk bilangan ruas kanan. Kemudian untuk kolom yang pertama masih tetap koefisien X, dan kolom yang ketiga juga masih tetap untuk koefisien Z. Sekarang kita substitusi nilai-nilainya. Koefisien X-nya di sini ada 2, 1,
2. Kemudian bilangan ruas kanan itu adalah bilangan yang di sebelah kanannya tanda sama dengan. Di sini ada 76.000, kemudian ada 98.000, kemudian ada 136.000. Selanjutnya untuk koefisien Z-nya ada 1, 2, 3. Jangan lupa diberi 2 garis lurus. Kemudian sebelah kanan sini juga jangan lupa kita tulis kembali 2 kolom pertama. Nah, 2 kolom pertama maka ini ya, ada 2, 1, 2, kemudian ada 76.000, 98.000, 136.000. Sekarang kita buat garis menyamping ke kanan dulu, dimulai dari pojok kiri. Pertama ini menyamping ke kanan, tandanya positif. Kemudian ini menyamping ke kanan, tandanya positif. Kemudian ini juga menyamping ke kanan, tandanya positif. Sekarang kita beralih menyamping ke kiri, dimulai dari pojok kanan atas ini menyamping ke kiri, sampingnya ini juga menyamping ke kiri, kemudian ini juga menyamping ke kiri. Oke, selalu ke kanan tanda positif, ke kiri tandanya negatif. Sekarang kita kalikan angka-angka yang satu garis. Yang pertama ada ini 2 kali 98.000 kali 3 ditambah ini 76.000 kali 2 kali 2, kemudian ditambah 1 kali 1 kali 136.000. Kalau ke kiri maka tandanya dikurangi, yang satu garis ini ada 1 kali 98.000 kali 2 dikurangi lagi 2 kali 2 kali 136.000 dikurangi 76.000 kali 1 kali 3. Oke, sekarang kita hitung hasilnya. Oke, kita hitung di sini 2 kali 98.000 kali 3 hasilnya adalah 588.000 ditambah 76.000 kali 4 ini ya. Hasilnya adalah 304.000 ditambah 1 kali 1 kali 136.000 hasilnya 136.000 dikurangi ini 98.000 kali 2 itu 196.000 dikurangi 4 kali 136.000 hasilnya 544.000 dikurangi 76.000 kali 3 hasilnya 228.000. Oke, sama dengan ini kita lakukan perhitungan, hasilnya adalah 60.000. Jadi kita sudah ketemu nilai dari DY. Nah, sekarang untuk mencari berapa harga 3 kg jeruk atau berapa nilai dari 3Y, kita harus cari tahu dulu siapa itu Y. Y sama dengan DY per D. Oke, berarti ini di sini ada langkah ketiga ya. Cari yang ditanya. Jadi cari yang ditanya ini berbeda-beda setiap soalnya sesuai dengan pernyataan dari soalnya. DY-nya kita substitusi dapat 60.000 per D. D-nya kita peroleh hasilnya 4. 60.000 bagi 4 hasilnya adalah 15.000. Kemudian yang ditanya 3Y atau 3 kg jeruk, maka 3Y sama dengan 3 kali 15.000. Hasilnya adalah 45.000. Nah, ini yang ditanyakan pada soalnya. Jadi kita buat kesimpulan harga 3 kg jeruk adalah 45.000. Sudah selesai. Jadi tidak perlu cari DX, tidak perlu cari DZ, karena yang ditanya itu hanya 3Y saja, atau kita hanya perlu mencari Y-nya dulu kemudian cari 3Y. Nah, apabila ada soal lain
di sini jika ini saya beri bintang begini ya. Jika yang ditanya harga mangga, maka cukup cari nilai siapa? Kalau mangga itu kan X ya, maka kalau mencari nilai X cukup carinya D dan DX, karena X itu diperoleh dari DX per D. Oke. Kemudian jika yang ditanya harga anggur, maka cukup cari. Nah, kalau anggur tadi dimisalkan dengan Z, mau cari Z kan DZ per D ya, maka cukup yang dicari nilainya D dan DZ, karena untuk mencari nilai Z itu diperoleh dari DZ per D. Jadi sesuaikan dengan apa yang ditanyakan pada soal. Oke, sekarang ke contoh soal yang kedua. Ada Ani, Nia, dan Ina pergi bersama ke toko buah. Ani membeli 2 kg apel, 2 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga 67.000. Kemudian Nia membeli 3 kg apel, 1 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga 61.000. Kemudian Ina membeli 1 kg apel, 3 kg anggur, dan 2 kg jeruk dengan harga 80.000. Yang ditanyakan adalah harga 1 kg apel, 1 kg apel, 1 kg anggur, dan 4 kg jeruk. Oke, maka di sini juga ada 3 buah ya, ada buah apel, buah anggur, sama buah jeruk. Langkah pertama kita misalkan dulu. Misal saya gunakan X, Y, Z lagi ya, kalian sembarang mau pakai huruf apapun. Misal X adalah banyaknya apel, kemudian Y adalah banyak anggur, dan Z adalah banyak jeruk. Oke, sekarang kita tulis apa yang dimau pada soalnya. Yang ditanya itu adalah harga 1 kg apel, 1 kg anggur, dan 4 kg jeruk. Nah, berarti ini yang ditanya adalah 1 apelnya itu tadi X, ditambah 1 anggurnya itu Y, ditambah 4 jeruknya adalah Z. Maka nanti nilai yang ditanya di soal itu ini, berapa nilai dari 1X ditambah 1Y ditambah 4Z. Artinya kita harus tahu dulu siapa nilai X, siapa nilai Y, dan siapa nilai Z. Oke, kita cari nilai X-nya dulu ya. Oke, kita cari nilai X-nya dulu. Sebelumnya maka kita harus susun SPLTV-nya. Kita buat di sini ada SPLTV-nya. Kalimat pertama, membeli 2 kg apel, maka bisa ditulis dengan 2 apelnya itu X, ditambah 2 anggur, 2 anggurnya adalah Y, maka 2Y, ditambah 1 kg jeruk, artinya 1 Z. Harganya sama dengan 67.000. Kalimat yang kedua, Nia membeli 3 kg apel, maka 3X ditambah 1 kg anggur, 1Y, ditambah 1 kg jeruk, artinya 1Z. Hasilnya sama dengan 61.000 atau harganya 61.000. Kalimat yang terakhir atau ketiga, Ina membeli 1 kg apel, maka 1X ditambah 3 kg anggur, 3Y, ditambah 2 kg jeruk, artinya 2Z. Sama dengan harganya yaitu
Nah, ini adalah SPLTV-nya. Kalau sudah menemukan SPLTV ini, baru kita bisa cari siapa nilai X, siapa nilai Y, dan siapa nilai Z-nya. Yang pertama kita cari dulu siapa itu nilai X-nya, sehingga langkah yang pertama selalu kita tentukan dulu siapa itu nilai D. Tentukan nilai D. Oke, langkahnya sama seperti sebelumnya menggunakan determinan. D sama dengan ada 3 kolom ya. Kolom yang pertama ini untuk koefisien X, kemudian kolom yang kedua untuk koefisien Y, kolom yang ketiga untuk koefisien Z. Isikan angka-angkanya. Koefisien X ada 2, 3, 1, kemudian ada 2, 1, 3, ada 1, 1, 2. Jangan lupa dibuat 2 garis lurus. Kemudian di sebelah kanan sini kita tulis 2 kolom pertama. Tulis 2 kolom pertama, copy paste. Di sini ada 2, 3, 1, kemudian sampingnya sini atau ini ada 2, 1, 3. Nah, sekarang kita buat garis menyamping ke kanan dulu. Dimulai dari pojok kiri, menyamping ke kanan, maka tandanya positif. Menyamping ke kanan, tandanya positif. Menyamping ke kanan, tandanya positif. Sekarang kalau menyamping ke kiri, maka dimulai dari pojok kanan atas. Menyamping ke kiri, tandanya negatif. Menyamping ke kiri, tandanya negatif. Menyamping ke kiri lagi, tandanya juga negatif. Sekarang kalikan angka-angka yang terletak pada satu garis. Yang pertama ada 2 kali 1 kali 2 ditambah yang sini 2 kali 1 kali 1, kemudian yang ini ditambah 1 kali 3 kali 3. Kalau menyamping ke kiri maka dikurangi 1 kali 1 kali 1, dikurangi lagi 2 kali 1 kali 3, dikurangi lagi 2 kali 3 kali 2, sama dengan 2 kali 1 kali 2 hasilnya 4, ditambah 2 kali 1 kali 1 hasilnya 2, ditambah ini dapat 9, dikurangi 1, dikurangi 6, dikurangi ini dapatnya 12 ya. Oke, 4 tambah 2 kan ini 6, maka ini bisa kita coret. 4 tambah 2, 6, dikurangi 6, 0 ya. Kemudian 9 dikurangi 1 dapatnya 8, 8 kurangi 12 hasilnya adalah negatif 4. Nah, ini kita sudah ketemu nilai dari D. Mau cari nilai X-nya dulu, maka langkah kedua kita tentukan nilai dari DX. Tentukan nilai DX. Oke, dengan DX sama dengan, nah ini kan yang ditanya DX ya. Karena yang ditanya DX, maka nanti dia akan merubah kolom untuk koefisien X. Jadi kolom yang pertama itu awalnya di sini untuk koefisien X, tapi karena DX maka kolom pertamanya untuk bilangan ruas kanan. Ya, kolom yang keduanya tetap yaitu untuk koefisien Y, dan kolom ketiga tetap untuk koefisien Z. Bilangan ruas kanan adalah bilangan yang terletak di sebelah kanannya tanda sama dengan, ada 67.000, kemudian ada 61.000, kemudian ada 80.000. Koefisien Y-nya ada 2, 1, 3. Koefisien Z-nya ada 1, 1, 2. Jangan lupa diberi 2 garis lurus. Oke, kemudian di sebelah kanan sini kita apakan? Kita tulis 2 kolom pertama. Copy paste ke sini, maka di sini ada 67.000, kemudian ada 61.000, ada 80.000. Di sini ada
2, 1, 3. Oke, sekarang kita tarik garis menyamping ke kanan dulu, dimulai dari pojok kiri sini. Ini menyamping ke kanan, tandanya positif. Ini menyamping ke kanan, tandanya juga positif. Ini menyamping ke kanan, tandanya juga positif. Sekarang kalau menyamping ke kiri, dimulai dari pojok kanan atas. Ini menyamping ke kiri, tanda negatif. Ini juga menyamping ke kiri, tanda negatif. Kemudian yang terakhir ini menyamping ke kiri, juga tandanya negatif. Nah, sekarang kita hitung perkalian angka-angka yang terletak pada satu garis. Saya lanjutkan di sebelah sini. Yang pertama ada 67.000 kali 1 kali 2 ditambah yang ini 2 kali 1 kali 80.000 ditambah yang sini 1 kali 61.000 kali 3. Menyamping ke kiri dikurangi yang ini 1 kali 1 kali 80.000 dikurangi yang sini 67.000 kali 1 kali 3 dikurangi 2 kali 61.000 kali 2 sama dengan 67.000 kali 2 dapatnya 134.000 ditambah ini 2 kali 2 kali 80 hasilnya 160.000 ditambah 61.000 kali 3 dapatnya 183.000 dikurangi 80.000 dikurangi 67.000 kali 3 hasilnya adalah ini 201.000 dikurangi 4 kali 61 hasilnya 244.000. Oke, ini kita hitung hasilnya adalah negatif 48.000. Sehingga kita sudah ketemu nilai dari dx. Kalau sudah ketemu nilai dari dx, maka kita bisa lanjutkan dulu untuk mencari nilai dy. Sehingga x, y, z nanti kita hitung di akhir ya. Langkah yang ketiga, tentukan nilai dy. Oke, caranya sama seperti tadi. dy sama dengan, karena ini yang dicari adalah dy, maka akan merubah kolom yang kedua. Kolom kedua awalnya untuk koefisien y, maka sekarang kolom keduanya diganti untuk bilangan ruas kanan. dy merubah kolom koefisien y, diganti untuk bilangan ruas kanan. Kalau kolom yang pertama tetap koefisien x, dan kolom yang ketiga tetap untuk koefisien z. Koefisien x-nya ada 2, 3, 1. Kemudian bilangan ruas kanannya ini 67.000, 61.000, 80.000. Kemudian koefisien z-nya ada 1, 1, 2. Jangan lupa buat 2 garis lurus, dan sebelah kanan sini kita tulis 2 kolom pertama. Oke, kita tulis 2 kolom pertama ini 2, 3, 1, 67.000, 61.000, 80.000. Sekarang kita buat garis menyamping ke kanan dulu. Pertama dari sini ya, ini menyamping ke kanan tandanya positif, menyamping ke kanan juga tanda positif, menyamping ke kanan juga tandanya positif. Sekarang kalau menyamping ke kiri dimulai dari pojok kanan, menyamping ke kiri tanda negatif, menyamping ke kiri tanda negatif, menyamping ke kiri lagi tandanya negatif. Sekarang kita kalikan angka-angka yang satu garis sama dengan, dimulai dari sini dulu ada 2 kali 61.000 kali 2 ditambah 67.000 kali 1 kali 1 ditambah 1
kali 3 kali 80.000. Kemudian menyamping ke kiri dikurangi 1 kali 61.000 kali 1 dikurangi 2 kali 1 kali 80.000 dikurangi 67.000 kali 3 kali 2 sama dengan 61.000 kali 4 dapat 244.000. Kemudian ditambah ini 67.000 ditambah 240.000 ya, dikurangi 61.000 dikurangi 160.000 dikurangi 67.000 kali 6 hasilnya adalah 402.000 sama dengan ini kita hitung hasilnya adalah negatif 72.000. Oke, sudah ketemu nilai dari DY. Sekarang kita tentukan nilai dari DZ-nya dulu. Di sini ada langkah yang keempat. Tentukan nilai DZ. Caranya sama seperti video sebelumnya. DZ sama dengan, nah karena ini yang ditanya adalah DZ, maka nanti dia akan merubah kolom dari koefisien Z atau kolom ketiga. Kolom ketiga yang awalnya untuk koefisien Z, maka pada DZ, kolom yang ketiga ini dia diganti untuk bilangan ruas kanan. Ini untuk bilangan ruas kanan. Sedangkan kolom yang pertama tetap koefisien X, kolom yang kedua tetap koefisien Y. Kita masukkan nilainya, koefisien X ada 2, 3, 1. Kemudian koefisien Y-nya ada 2, 1, 3. Bilangan ruas kanannya ada 67.000. Ada 61.000, kemudian ada 80.000. Jangan lupa diberi 2 garis lurus. Selanjutnya di sebelah kanan sini juga jangan lupa tulis 2 kolom pertama. Oke, ini kita copy paste ke sini ada 2, 3, 1 dan ada 2, 1, 3. Nah, sekarang kita tarik garis ke kanan dulu. Dimulai dari sini, ini ke kanan, tanda positif, ini ke kiri, ke kanan, tanda positif, kemudian ini juga ke kanan, tandanya positif. Sekarang ganti ke kiri, dimulai dari pojok kanan, ini kita tarik ke kiri, tanda negatif, kemudian ini juga ke kiri, tanda negatif, ini juga ke kiri, tandanya negatif ya. Sekarang kita lanjutkan ke atas sini. Oke. Sama dengan kita lanjutkan ke sini. Di sini ada 2 kali 1 kali 80.000 ditambah ini 2 kali 61.000 kali 1 ditambah ini 67.000 kali 3 kali 3. Ke kiri dikurangi 67.000 kali 1 kali 1 dikurangi 2 kali 61.000 kali 3 dikurangi lagi yang terakhir ada 2 kali 3 kali 80.000. Oke, kita hitung. Ini dapatnya 160.000 ditambah 122.000 ditambah 67.000 kali 9 hasilnya 603.000, kemudian dikurangi ini jelas 67.000 ya, dan dikurangi 61.000 kali 6 dapat 366.000, dikurangi 6 kali 80 dapatnya 480.000 sama dengan ini kita hitung
Oke, ini kita hitung dapatnya negatif 28.000. Nah, sudah ada D, DX, DY, DZ, maka sekarang kita menuju ke langkah yang kelima atau langkah yang terakhir, yaitu cari yang ditanya. Yang ditanya butuh nilai X, butuh nilai Y, butuh nilai Z. Maka kita cari satu persatu dari X dulu. X diperoleh dari DX per D. DX. DX-nya diperoleh negatif 48.000 per D-nya diperoleh negatif 4. Sama dengan negatif bagi negatif kan positif ya. 48.000 dibagi 4 dapatnya 12.000. Kemudian Y diperoleh dari DY per D, dengan DY-nya adalah negatif 72.000 per D-nya diperoleh negatif 4. Negatif bagi negatif positif, kemudian 72.000 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 18.000. Kemudian yang dicari lagi adalah nilai Z. Z diperoleh dari DZ per D, dengan DZ-nya negatif 28.000 per D-nya diperoleh negatif 4. Hasilnya adalah positif 7.000. Belum selesai ya, yang ditanya ini 1X ditambah 1Y ditambah 4Z sama dengan 1 kali 12.000 ini kali, kemudian ditambah 1 kali Y-nya 18.000 ditambah 4 kali Z-nya 7.000 sama dengan 12.000 ditambah 18.000 ditambah 28.000. 12 tambah 18 dapat 30.000 tambah 28.000 hasilnya adalah 58.000. Nah, ini hasil akhirnya, sehingga kita bisa buat simpulan. Jadi harga 1 kg apel, 1 kg anggur, dan 4 kg jeruk. Oke, dan 4 kg jeruk adalah ini ya, 58.000. Nah, inilah cara menentukan penyelesaian dari soal cerita. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan pada soal ceritanya. Baik, cukup sekian dulu video kali ini. Ulangi terus videonya agar kalian lebih paham mengenai cara penyelesaian soal cerita menggunakan SPLTV. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.